Selamat siang, perkenalkan nama saya Elin Deviana Pratiwi. Saya akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor 31, di mana soal untuk nomor 31 diberikan data bahwa demand distribution yang ada adalah sebagai berikut dengan probability yang sudah diberitahu oleh soal. Lalu selanjutnya, data yang diberikan selanjutnya adalah fixed cost, variable cost, price, penalty, dan juga left book sold, di mana penalty adalah sebuah kejadian ketika perusahaan tidak dapat memenuhi demand yang ada, maka akan dikenakan biaya sebesar 20 untuk setiap bukunya. Sedangkan left book sold adalah sisa buku yang masih ada di perusahaan tersebut dan ingin dijual pada perusahaan lain, dan perusahaan tersebut hanya menerima maksimal 500 buku dengan harga 35 per buku. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa besar buku yang harus dicetak kembali sehingga profit yang ada akan berjalan secara maksimal. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan simulasi ini. Pertama-tama kita akan membuat replikasi sebesar 1000 kali, lalu kita akan menggunakan random number, yang dimana random numbernya akan tersedia di sini sebanyak 1000 kali. Random number ini akan terus berubah. Oleh karena itu, kita akan melakukan copy paste kepada random freeze untuk menentukan satu random yang pasti untuk 1000 replikasi. Ini untuk membuat demand yang ada tidak berubah terus-menerus. Dan selanjutnya kita akan masuk pada tab berikutnya, yaitu demand. Demand dapat dilakukan dengan menggunakan VLOOKUP. Lalu kita lookup value-nya adalah random freeze itu sendiri. Selanjutnya, table array-nya adalah kumulatif probabilitas yang didapatkan dari demand distribution yang ada. Dan kita akan freeze supaya data yang digunakan tidak keluar dari yang kita inginkan. Jadi akan terfokus pada dari D3 hingga ke E7. Dan kolom index number adalah hasil yang akan muncul pada kolom demand sesuai dengan value yang terdapat di tabel lookup value ini. Kita akan lihat, ini adalah demand yang diperkirakan untuk 1000 replikasi yang ada. Selanjutnya, untuk mengetahui profit, kita akan menghitung revenue, cost, leftover, dan juga penalty yang ada. Pertama-tama kita akan mulai pada revenue. Revenue didapatkan dengan mengalikan harga buku dikali dengan minimal antara total buku yang ada dengan demand yang ada. Jadi, yang dimaksud minimal di sini adalah dia akan memilih angka terkecil antara total buku maupun demand yang ada, kemudian akan dikalikan dengan harga buku. Dan akan didapatkan hasilnya sebesar berikut. Selanjutnya, unit price. Di unit price kita akan menghitung seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk mengorder sejumlah buku tertentu. Pertama-tama kita akan menggunakan rumus fixed cost ditambah X kali variable cost, di mana fixed cost-nya berupa 10.000, lalu variable cost-nya sebanyak 15 per buku dengan jumlah buku sesuai dengan reorder buku yang akan dipesan oleh perusahaan tersebut. Semuanya kita freeze supaya data yang diinginkan tidak melebar ke kolom ataupun row di sebelahnya. Kita akan mendapatkan hasil dari unit price yang ada. Selanjutnya, untuk cost. Selanjutnya adalah cost. Cost di sini merupakan logical test untuk unit price yang ada, di mana ketika reorder lebih dari 0, maka pernyataan tersebut benar untuk sesuai dengan unit price. Tapi jika pernyataan tersebut salah, maka hasilnya adalah 0. Berikut hasil cost yang ada. Dan selanjutnya, untuk leftover, kita ingin mengetahui keuntungan yang didapatkan ketika buku tersebut kita serahkan kepada perusahaan tertentu dengan kapasitas maksimal sebanyak 500 buku dan harga per bukunya sebanyak 35. Di sini kita akan lihat terdapat logical test
Yang pertama, logical test pertama adalah kita akan mencari nilai maksimal antara total dikurang demand yang ada atau 0. Kita akan lihat hasil yang paling maksimal yaitu yang mana, lalu kita akan lihat lebih kecil dari 500 atau sama dengan 500, maka pernyataan tersebut benar jika maks yang dipilih antara total dikurang demand atau 0 dikali dengan harga dari left book sold itu sendiri. Dan jika pernyataan itu salah, yang artinya jumlah buku yang akan dijual lebih dari 500, maka harga yang didapat akan tetap sebesar 500 dikali left book sold. Ini dikarenakan kapasitas maksimal dalam soal ini sebesar 500 buku. Kita akan mendapatkan hasilnya berupa berikut untuk leftover, dan yang terakhir kita akan menentukan penalti yang ada. Penalti terjadi apabila perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi demand yang ada. Oleh karena itu, kita akan mencari jumlah minimal dari total buku yang kita miliki dikurang dengan demand yang ada atau 0. Jadi, kita akan memilih data yang lebih kecil atau yang paling kecil, di mana yang paling kecil ini nantinya akan dikalikan dengan harga penalti buku itu sendiri. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan revenue, cost, leftover, dan juga penalti, kita bisa menghitung profit. Profit di sini rumusnya cukup sederhana, yaitu dengan cara revenue dikurang cost ditambah leftover dan juga ditambah oleh penalti. Mengapa demikian? Karena pada rumus penalti sebelumnya saya sudah membuat agar komposisi yang dihasilkan berupa nilai negatif, sehingga pada penghitungan profit kita menggunakan sistem jumlah. Dan setelah itu akan muncul hasil untuk profit dari buku ini sendiri. Setelah ini semua sudah terjadi, kita akan melakukan summary dari semuanya, yaitu untuk average profit, standar deviasi dari profit, minimum, dan juga maksimum profit. Keempat data ini akan diperlukan untuk menentukan 90% confidence level dari profit terbaik yang akan kita pilih. Yang pertama, average. Kita akan menggunakan rumus seperti biasa, yaitu sama dengan average. Kita akan pilih kolom atau bagian yang ingin kita rata-ratakan, yaitu profit dengan replikasi 1000. Lalu selanjutnya untuk standar deviasi juga demikian. Untuk minimum juga demikian. Lalu untuk maksimum juga seperti ini. Dan untuk bagian lower maupun upper, perbedaannya hanya terletak di minus dan juga di plus. Di mana untuk lower kita akan menggunakan negatif dan juga untuk plus kita akan menggunakan positif. Rumusnya adalah untuk lower maupun upper, yaitu average ditambah buka kurung 1,645 dikali dengan standar deviasi yang ada, lalu dibagi dengan square root dari 1000. Setelah itu kita akan memiliki lower limit, upper limit, dan juga summary measurement. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil yang diinginkan, yaitu seberapa banyak jumlah buku yang harus diorder, kita akan merubah reorder yang ada dari mulai 0 hingga 600 dengan perubahan sebesar 2000. Kita akan mulai dari 0. 0, caranya adalah seperti ini. Kita akan mengubah reorder menjadi 0, maka total akan ikut berubah karena total merupakan on hand ditambah reorder. Dan di sini kita akan lihat average dari profitnya berapa. Akan kita pindahkan ke dalam data. Lalu begitu pun dengan lower dan juga limit, kita akan pindahkan ke dalam data untuk reorder 0. Selanjutnya, jika reorder kita ubah menjadi 2000, terjadi perubahan untuk average profit, lower limit maupun upper, dan kita akan pindahkan lagi ke dalam tabel result. Begitu seterusnya hingga order menjadi 16.000. Dapat dilihat, kita akan pindahkan ke dalam result yang ada. Setelah sudah terdapat
data tabel result, kita akan menentukan pilihan reorder berapa banyakkah yang paling menguntungkan untuk kita. Caranya adalah dengan kita membuat diagram batang untuk melihat mana data yang paling tinggi di antara semuanya. Dapat lihat di sini, data yang tertinggi itu terdapat pada reorder untuk 6.000 hingga 8.000 buku, sehingga disarankan perusahaan ini untuk melakukan reorder sebesar 6.000 hingga 8.000 buku karena hasil dari penghitungan Excel di sini menunjukkan profit paling maksimal terjadi pada 6.000 hingga 8.000 buku. Terima kasih.